pengalaman yang kita sharing juga nantinya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai pengertian statistik, kemudian pengelompokan statistik. Lalu berikutnya adalah populasi, sampel, dan seterusnya ya. Kemudian paparan pada hari ini hanya 8 poin, tidak banyak. Sesuai dengan arahan Bapak Rektor. Yang pertama adalah nanti statistik, apa itu definisinya, lalu apa yang dimaksud dengan populasi, sensus, sampel, parameter, variabel, dan jenis statistik deduktif dan induktif. Statistik berasal dari bahasa Latin, ya, state, status, yang berarti adalah negara. Kalau negara itu biasanya adalah muncul populasi satu negara, ya, dan seterusnya. Sehingga pada awalnya hanya digambarkan untuk melihat populasi dalam satu masalah-masalah yang berhubungan dengan kenegaraan seperti jumlah penduduk, ya, kemudian jumlah pajak yang dibayar oleh masyarakat dan seterusnya. Kemudian Indonesia ini termasuk tinggi pengguna sosial medianya ya. Perkembangan pengertian statistik sebelumnya adalah merupakan kumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, kemudian berkembang. Statistik merupakan suatu pengetahuan mengenai bagaimana mengumpulkan data, klasifikasi, penyajian, pengolahan, analisis, penarikan kesimpulan untuk pengambilan keputusan berdasarkan masalah-masalah tertentu. Sedangkan dalam aspek sains, statistik dapat diturunkan untuk menciptakan satu model teoritis matematik. Sedangkan di kita, statistik kita pakai sebagai statistik terapan, yaitu statistik yang nantinya kita pakai untuk melakukan suatu riset, analisis data yang kita pakai untuk melakukan suatu riset. Jadi nanti kira-kira ya ke depan ini saya berharap tools di statistik lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi penggunaannya secara benar, khususnya dalam membantu mahasiswa untuk membuat laporan skripsi atau tugas akhir dengan statistik yang benar. Definisi dan pengertian statistik itu adalah satu metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Pertemuan lalu ya. Untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, kemudian meringkas, menyajikan, menginterpretasi, serta menganalisis data untuk mendukung pengambilan kesimpulan ini ya, yang valid ya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang masuk akal. Contohnya apa? Nanti kita lihat ya. Misalnya ini Anda mau beli handphone. Satu, melihat performnya, spesifikasi. Yang kedua, ya, komen-komen. Atau Anda melihat mau beli, udah ketemu nih barangnya, saya mau beli handphone. Kemudian Anda lihat di marketplace, ya. Cari yang bintangnya 5, bintangnya 4, ya. Jangan yang bintang 1 atau tidak punya bintang. Itu sudah menggunakan metode-metode dalam statistik.
Kemudian berikutnya populasi. Ya, sebelum saya lanjutkan, saya mau tes dulu. Jadi statistik itu apa? Tulis di chat. Statistika adalah metode ilmiah yang bla 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 bla. Ya. Jangan ditinggal handphonenya atau laptopnya. Saya berharap Anda di depan laptop ya 10-15 menit lah. Ya, 10-15 menit agar supaya apa ini? Ya. Anda tidak perlu lagi membaca. Anda lebih baik mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya berusaha maksimalkan poin-poin yang saya paparkan ini supaya mudah dipahami, sehingga selesai pembelajaran ini sudah bisa langsung diharapkan Anda langsung menempel nih materi-materi yang saya sampaikan. Ya. Ya, nanti kedepannya kita tinggal gunakan tools-toolsnya. Oke, terima kasih yang sudah menjawab banyak sekali. Oke, cukup. Saya kira cukup ya. Ini hanya tes saja, feedback dari Anda. Saya lanjutkan. Populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran objek, ya, atau individu yang sedang dikaji. Jadi ini populasi ini. Ya, dalam satu populasi, ini populasi. Ya. Pengertian populasi dalam statistik tidak terbatas pada orang, namun mengacu pada seluruh ukuran, hitungan, atau kualitas yang menjadi fokus perhatian pada suatu kajian riset, satu kegiatan penelitian. Ya. Bagaimana interpretasi seluruh masa Tekom dalam mengikuti perkuliahan dari mulai semester 1 sampai nanti lulus. Nah, itu berarti seluruh mahasiswa, ya. Kita akan ukur bagaimana respon mahasiswa terhadap layanan yang kita berikan kepada Anda dalam belajar, ya, terhadap sarana prasarana, terhadap layanan staf administrasi, dan seterusnya. Jadi populasi adalah keseluruhan, ya, poinnya di sini. Keseluruhan pengukuran atau keseluruhan objek. Kemudian sensus. Sensus adalah suatu pengamatan kegiatan atau survei yang dilakukan terhadap seluruh anggota populasi. Ya, sensus penduduk 2020. Beberapa hari yang lalu mungkin Anda didatangi, ya, oleh petugas BPS untuk menanyakan jumlah anggota keluarga dalam rumah tempat tinggal Anda, ya, kemudian NIK dan seterusnya. Itu dilakukan 10 tahun sekali. 2020 ini mulai dilakukan sensus kembali. Contoh nih, contoh. Pada suatu kegiatan penelitian mengenai profil fisik mahasiswa seundip, populasi yang dapat diteliti adalah populasi tinggi dan berat badan mahasiswa. Ini contoh tentang populasi. Kemudian contoh lagi, kegiatan pengendalian mutu, hasil publikasi dosen, mengkaji populasi objek, ya. Objeknya apa? Hasil makalah yang diterbitkan pada jurnal bereputasi dosen Undip dalam 1 tahun. Contoh di sini. Nah, ini 2007, 2008 dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh tentang apa yang disebut dengan populasi. Bisa diikuti, ya. Kemudian sampel. Sampel adalah sebagian atau subset
atau himpunan bagian dari suatu populasi. Sampel adalah subset suatu populasi. Ya. Sampel adalah sebagian dari populasi. Populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya, yang mengakibatkan kita tidak bisa mungkin untuk melakukan pengkajian terhadap seluruh data. Kita tidak mungkin mengkaji seluruh data, sehingga pengkajian atau analisis itu dilakukan terhadap sampel saja. Ini sampelnya. Ini sampelnya. Ini dalam populasi ikan dalam satu kolam, ya, diambil hanya sampelnya. Contoh, untuk memudahkan penelitian mengenai profil massa undip, maka digunakan sampel beberapa 10 mahasiswa, sampel tinggi dan berat badan 10 mahasiswa tiap prodi. Ya. Kenapa 10 mahasiswa tiap prodi? Riset ini dilakukan waktunya sangat singkat. Ya, sedangkan Undip itu memiliki 167 prodi. Ya, 167 prodi. Satu prodi seperti teknik komputer itu berkisar antara 400 sampai 500 mahasiswa. Jadi kalau katakan ambil 200 mahasiswa per prodi, berarti ada berapa ini? Banyak ya. Sehingga diambil hanya sampel 10 mahasiswa saja. Ini contoh pengertian tentang sampel. Berikutnya adalah parameter. Parameter itu adalah bilangan yang menggambarkan karakteristik suatu populasi. Nah, ya. Parameter adalah bilangan yang menggambarkan karakteristik suatu populasi. Sedangkan statistik, dalam tanda kutip ini parameter statistik ya, adalah bilangan atau angka yang menggambarkan karakteristik suatu sampel. Nah, sampel ini parameter statistiknya. Jadi parameter saja adalah seluruh karakter dari seluruh satu populasi. Parameter statistik adalah sampelnya. Contoh, hasil pengukuran tinggi badan seluruh mahasiswa Undip diperoleh rata-rata adalah 170 cm. Maka mana yang disebut parameter? Yang disebut parameter adalah 170. Kalau parameter adalah satu seluruh populasi. Sedangkan jika nilai rata-rata yang diperoleh dari 1670 mahasiswa, kok bisa dapat dari 1670 mahasiswa dari mana, Pak? Satu program studi, ya, diambil sampel 10 orang mahasiswa, ya, mewakili 167 prodi, diperoleh adalah rata-ratanya 172 cm. Maka 172 ini adalah sebuah statistik. Bisa diikuti ya, lanjut. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Tak ada ya. Sebentar. Ada pertanyaan di... Oke. Ini kalau ada pertanyaan di menu Q&A ya, jadi ada notifikasinya nanti di dashboard saya. Kita lanjutkan.
Setelah parameter adalah variabel. Variabel adalah suatu simbol tambang, misalnya R, A, X, Y, B, dan sebagainya, dan seterusnya, yang dapat bernilai apapun, berapapun, dari sekumpulan nilai yang telah dijelaskan atau diterangkan atau disampaikan terlebih dahulu. Suatu kumpulan nilai yang telah dijelaskan sebelumnya disebut domain dari variabel yang bersangkutan. Kemudian variabel dibagi menjadi dua, yaitu discrete dan continue. Contoh, variabel A menyatakan jumlah anak dalam satu keluarga. Variabel adalah seperti tempat, wadah ya. Variabel A menyatakan jumlah anak dalam satu keluarga. Variabel discrete karena hanya bisa bernilai 0, 1, merupakan variabel A tersebut merupakan variabel discrete karena hanya bisa bernilai 0, 1, 2 bulat ya. Tidak dapat dalam 0,5, 5,2 dan seterusnya. Jadi variabel discrete bukan bilangan koma ya. Kemudian contoh yang kedua, variabel B menyatakan bandwidth internet, ukuran bandwidth internet. Dan sebuah variabel continue karena bisa bernilai 10, 10,5, 10,1, 20,7 ya, tergantung dari tingkat keakuratan pengukurannya. Di sini kita sudah mengetahui, sudah belajar tentang variabel discrete dan variabel continue. Lanjut ya. Materi terakhir ini adalah statistik deskriptif atau deduktif dan statistik induktif. Ruang lingkup statistik deduktif adalah tahapan statistik yang meliputi kegiatan mengumpulkan dan seterusnya ya. Ini bukan bias ini ya, bisa nanti saya edit lagi. Setelah mengumpulkan, mengklasifikasikan, ini kok salah semua ini. Oke, nanti saya betulkan ya. Mengumpulkan, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menyajikan data dari suatu kelompok yang terbatas, kecil ya, tanpa menganalisis dan meraih kesimpulan yang bisa berlaku bagi kelompok yang lebih luas. Ini adalah statistik deduktif. Jadi dari suatu kelompok kecil, terbatas, kemudian diinterpretasi, disajikan data untuk ya digunakan atau dapat berlaku untuk kelompok yang lebih luas. Nah, ini adalah mendapatkan suatu teori biasanya, statistik deduktif. Kemudian yang kedua adalah statistik induktif. Statistik induktif ini apabila proses pengambilan kesimpulan mengenai parameter populasi, nah ini bayangkan ya, istilahnya sudah saya gabungkan, parameter populasi yang biasanya tidak diketahui nilainya. Dari mana kesimpulannya? Berdasarkan informasi yang diperoleh dari statistik sampel. Nah, ini sudah digabung lagi. Statistik sampel itu apa? Parameter populasi itu apa? Ya. Saya ulangi lagi, statistik induktif itu adalah ruang lingkupnya di mana kegiatan proses pengambilan kesimpulan mengenai parameter populasi yang besar, yang biasanya tidak diketahui nilainya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari statistik sampel. Jadi suatu populasi besar, untuk mengambil kesimpulan dari populasi besar itu mengambil sampel, ya, sampel itu diperoleh informasi. Konsep statistik induktif
memungkinkan seseorang melakukan analisis menggunakan data sampel guna memperkirakan sebuah parameter populasi atau karakter bilangan angka ya dalam satu populasi yang tidak diketahui. Karena pengambilan keputusan tersebut tidak mutlak kepastiannya, tidak absolut kebenarannya, maka istilah, ini ada probabilitas saya kenalkan, kemungkinan atau probabilitas sering digunakan dalam menyatakan kesimpulan. Istilah lagi nanti muncul. Dalam kaidah pengambilan kesimpulan secara statistik yang dibahas kemudian nantinya, nanti kita akan bicarakan, kemungkinan atau probabilitas ini akan tersirat dalam apa yang disebut dengan level of confidence atau derajat kepercayaan dalam pengambilan keputusan secara statistik tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan, ditunggu di chat atau di Q&A. Variabel ordinal dan nominal itu variabel yang seperti apa, Pak? Nah, dilihat pertemuan yang pertama, Ehsan, ya. Pertemuan pertama dibuka. Itu sudah kita ulas, data ordinal dan data nominal. Ada lagi? Kemudian contoh sekarang kan? Nah, kalau tadi dua contoh ini nanti yang akan Anda pakai. Kalau biasanya riset-riset di apa namanya S1 ya strata 1, strata 2 cukup ini di sini nih. Ya, dari teori kemudian hipotesis, kemudian Anda lakukan observasi, Anda lakukan kegiatan riset, coding dan sebagainya, terbukti lah Anda bisa mengkonfirmasi bahwa apabila menggunakan ini akan dapat digunakan untuk ini. Kemudian penelitian-penelitian yang bersifat statistik deduktif, penelitian yang bersifat deduktif, ini terkait dengan penelitian ya, itu adalah biasanya digunakan di level strata 3. Jadi informasi sampel yang diperoleh menghasilkan suatu teori yang bisa digunakan secara luas. Sedangkan contoh statistik deduktif dan induktif ya seperti ini. Bentar, ini ada yang bertanya Q&A. Perbedaan data dan variabel itu bagaimana? Data itu adalah data itu sendiri, variabel itu tempat. Bayangkan seperti itu dulu ya. Nanti baru kita masuk ke detail data dan variabel. Data itu apa? Misalnya jumlah mahasiswa teknik komputer angkatan 2019 adalah 100, itu data. Variabel XYZ tadi ya. Atau secara contoh di yang tadi saya sampaikan bahwa variabel A itu adalah jumlah anak dalam satu keluarga, atau variabel A itu adalah IPK gitulah ya, biar pas dengan Anda. Ya, IPK agak salah sedikit nggak apa-apa ya. Variabel A itu adalah IPK mahasiswa. Kemudian apa namanya digunakan untuk menyimpan data IPK mahasiswa teknik komputer angkatan 2020. Ada yang IPK-nya 3,4, ada yang IPK-nya 3,75, ada yang 4 dan seterusnya. Itu data. Ya, variabel dipakai digunakan sebagai tempatnya. Kemudian kembali dulu ke contoh dulu supaya ini bisa Anda resapi, hayati dan dimengerti pengertian statistik deduktif dan induktif.
Contoh yang pertama, diketahui rata-rata 20 kontainer, sampel ini ya, dari 20 sampel 20 kontainer yang dikapalkan adalah 8,1 ton. Nah, ini Anda lihat statistik. Jadi adalah sampel ini. Kemudian digunakan untuk memperkirakan, mengambil kesimpulan, maka berat rata-rata dari 100 kontainer yang harus dikapalkan tersebut dapat diperkirakan, ya, level of confidence, kemungkinan antara 7,9 sampai 8,3 ton. Kok bisa 7,9 sampai 8, ringnya dari mana? Dari derajat kepercayaannya tadi, derajat kepastiannya. Ya. Ini kan hasil statistik dari sampel dari 20 kontainer diukur ini, ya, diukur 1, 2 sampai 20. Kemudian di rata-rata adalah 8,1 ton. Kemudian manajer nih ya, tanya, ini berapa jadi 1000 kontainer yang akan kita kapalkan ini kira-kira rata-rata per kontainer berapa? Kita bisa prediksi beratnya kemungkinan bos antara 7,9 sampai 8,3 ton. Nah, itu adalah statistik apa ini? Deduktif. Kenapa deduktif? Dari data sampel yang kecil, yang terbatas, digunakan untuk yang lebih untuk memperkirakan objek yang lebih besar, ya, atau yang tidak terbatas, atau yang tidak dapat diukur karena saking besarnya. Nah, itu tadi adalah statistik deduktif. Contoh berikutnya adalah seorang analis IT, ya, dapat menggunakan statistik inferensial, ya, induktif untuk mengetahui besar dan jenis penggunaan internet, ya, besar bandwidth yang digunakan dan jenis data yang jenis penggunaan internet oleh mahasiswa Undip, ya, yang telah mendapatkan bantuan kuota 50 giga per bulan berdasarkan kuesioner, ya, dari 100 responden mahasiswa menunjukkan bahwa penggunaan kuota internet per bulan itu adalah 65 GB. Nah, ini kan sesuatu, ini kan temuan kan. Nah, ini statistik yang dipakai adalah statistik induktif. Jadi dari sesuatu yang besar diambil, ya, kemudian digunakan untuk menunjukkan penggunaan kuota per bulan adalah 65 GB. Contoh lagi apa? Misalnya Anda diminta untuk coba kenapa sampel penting ya? Coba ini Anda kira-kira rasa air laut itu manis, asin, atau kecut. Ya, kan tidak harus itu kita minum semua ya, atau kita rasakan semua kan. Cukup ambil sampel sedikit, kemudian bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan. Itu saya kira. Sebelum ini saya ada pertanyaan lagi. Penggunaan sampel sebagai bahan observasi, nantinya data yang tersajikan tidak akurat karena tidak berasal dari keseluruhan populasi. Itu kenapa kita belajar statistik di sini, ya, Haikal. Pertanyaan yang bagus ya.
Saya tidak bisa menjawab tertulis, saya jawab verbal saja. Jadi seperti tadi, misalnya nih, Anda kok percaya bahwa air laut itu asin? Ya, kalau memang supaya akurat itu berasal dari keseluruhan populasi itu, berarti kita harus meminum seluruh air laut ya, kan gitu. Tetapi tidak perlu, kita cukup ambil sampel, ya kita bisa menyimpulkan bahwa air laut itu rasanya asin. Contoh yang mudah lagi ini, koki nih masak nih, ya, atau Anda masak nasi goreng gitu ya, ini sudah cukup belum? Kan dicicipi sedikit gitu kan, tidak dimakan semua toh. Oh ini sudah gurih, sudah enak ini, apa namanya, rasanya sudah pas, tapi sudah terlanjur nasi gorengnya habis, adik Anda marah ya. Mana Kak, ini katanya goreng tadi dek, saya itu katanya Pak Adian itu untuk mencoba itu harus seluruhan ya, habis sekarang ya, keliru ya. Ini makanya kita bersama-sama belajar statistik, dan saya berusaha membawakan materi statistik supaya nyaman, supaya Anda bisa gunakan tool statistik ini nantinya, baik pada tahapan Anda belajar di teknik komputer Undip atau nantinya setelah Anda lulus itu Anda gunakan. Terus statistik itu tidak pernah bisa lepas dari kehidupan kita. Anda mau cerita apa? Big data, big data, data science apalagi kan. Lalu cerita apa? IoT. Nah, ini sekarang sudah malah semakin banyak digunakan, malah semakin berkembang teori-teori statistik yang digunakan untuk saat ini. Ya. Saat beberapa tempo lalu saya mendapat nggak diajak ketemuan ya, dengan ini cerita aja. Diajak ketemuan kawan saya di Jakarta pada saat itu, sama seperti Anda kalau sudah pada lulus itu kan, ayo ketemuan yuk. Kebetulan saya pas di Singapura nih. Siapa yang di Singapura? Ayo yuk ketemu. Siapa yang di Jakarta? Siapa yang di mana? Kebetulan ada yang domisili bareng, ngobrol lah kita. Nah, dia manajer ya, termasuk jajaran, bukan manajer lagi, di jajaran direksi di satu perusahaan perbankan. Dia cerita, Pak Den risetnya apa? Kemungkinan saya ke arah data science. Oh gini. Nah ini contoh kasus. Siapa tahu Anda jadi termotivasi atau punya inspirasi ya, jadi termotivasi untuk riset ke sana. Saya punya data mentah. Data. Tolong dong diolahkan Pak Dian. Bagaimana supaya saya dapat informasi bagaimana saya menjual produk saya. Apa itu data yang dimilikinya? Data pengguna produk, tabungan dari mulai usia ya, kemudian kalau sudah bekerja gaji dari level tingkat berapa sampai berapa jumlah tabungan dia dalam 1 tahun, berapa pengeluaran dia. Misalnya nih, saya pakai pembayaran untuk internet, menggunakan internet sebagai pembayar listrik, membayar air, membayar tagihan, telepon dan seterusnya. Nah, data-data itu kan ini banyak sekali, besar ya. Bagi yang tidak mengerti, sudah data itu hanya sekedar data, tapi bagi dia saat ini ya, pada hari ini itu sangat potensial sekali data itu digunakan untuk diolah menjadi suatu informasi bagi pimpinan perusahaan, semua perusahaan. Untuk apa? Untuk menjual produk mereka secara tepat sasaran. Sehingga tidak dari hasil analisis itu dilihat bahwa kalau saya pajang saya tempelkan produk saya di browser Anda ya, Anda sendiri-sendiri nih, tiap orang beda-beda ya, itu kemungkinan peluang untuk dibeli oleh pengunjung yang menggunakan browser dan mengunjungi situs tertentu itu adalah 80-90% misalnya. Itu kok mereka bisa tahu pada saat Anda buka browser gitu kan, tiba-tiba muncul penawaran produk, kok ya ngerti.
ya Google atau apa namanya search engine lain bahwa saya itu butuh, saya mencarinya, saya nggak nyari itu, saya nyari lain kok tiba-tiba ada yang sesuai dengan kebutuhan saya. Itu siapa? Bukan dibiarkan, bukan tidak ada orang yang menekuni, menganalisis. Itu semua data diambil ya oleh search engine ya, kemudian diolah ya, dan bisa dijual data itu. Bisa dijual nih, siapa yang mau, perusahaan apa ini? Ya, pembuat HP, pembuat apa namanya, developer atau penjual properti dan sebagainya. Nah, mereka sudah punya data dari Google nih yang terkait dengan IT nih ya. Kita tiap kali buka apa yang kita cari itu dicatat oleh dia. Nah, kemudian pada suatu ketika kita akses suatu situs tertentu mendapatkan tampilan, oh ini pas ini, klik ya, klik Shopee, Tokopedia dan seterusnya ya, beli, belanja. Itu salah satu fungsi-fungsi nantinya di statistik. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira materi hari ini cukup dulu kali ya. Jangan lupa nanti Anda sudah mulai. Ini perbedaan deduktif dan induktif bagaimana? Ini gambarnya aja, ini dilihat. Ini. Ya. Contoh di sini. Yang pas ini gambarnya nih ya kali ya. Ya. Jadi suatu langkah statistik ya, deduktif ini ya, yang digunakan ya untuk menarik kesimpulan bagi kelompok yang lebih luas. Contoh ini bagaimana nih? Contoh ini tadi kan kita contohnya adalah analisis data pengguna ya, pengguna internet. Ya, pengguna internet ternyata dari informasi yang kecil ya, informasi yang terbatas bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan bagi kelompok yang lebih luas. Ini adalah deduktif. Lalu kemudian induktif. Ya. Induktif adalah mengambil kesimpulan mengenai parameter populasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari statistik sampelnya. Ya. Jadi kalau deduktif itu adalah, ini kali lebih tepat kali ya. Mana ya yang gambar yang pas? Ini kali ya. Ya. Nah, contoh di sini ya. Misalnya adalah contoh yang pertama tadi adalah 20 kontainer masing-masing 7 ton. Kemudian menjadi suatu teori. Teori itu dipakai bagaimana kalau apa namanya 1000 kontainer. Karena kita sudah tahu teorinya tadi apa tadi? 1 kontainer 7,1. 1000 ini rata-ratanya antara 6,9 sampai dengan 7,3. Kok bisa tahu? Karena hasil analisis 20 sampel ya, itu rata-ratanya adalah 7,1 dengan derajat kepastiannya adalah misalnya nih 5%. Sedangkan deduktif ini adalah teori ya. Teori yang sudah ada kemudian Anda gunakan
ya Anda gunakan untuk membuat suatu riset dan menyimpulkan bahwa dengan menggunakan teori tersebut, maka dengan data yang Anda berikan, ya, itu bisa teori tersebut terbukti. Ya, contoh lagi nih, saya berikan contoh dia urutan. Nah, kita kupas nanti begitu kita sudah masuk ke data detail atau contoh-contoh penggunaan statistik, ya. Moga-moga bisa menjelaskan Anda lebih detail lagi bagaimana deduktif dan induktif, ya Karisa. Kemudian berikutnya pertanyaan dari Randi. Kalau dilihat berdasar nilai kemungkinan dari hasil statistik, tingkat keakuratannya apakah cukup tinggi, Pak? Tingkat keakuratan dalam analisis statistik itu ada ukurannya, ya. Saat ini tingkat keakuratan yang diyakini oleh para peneliti sedunia adalah di 5% kesalahan. Ya. Itu sudah cukup baik. Namun demikian, sekira tahun 2016-2017 mulai ditemukan lagi nih para statistician menyampaikan bahwa ternyata 5% itu tidak bisa dijadikan kebenaran mutlak, tapi itu masih debatable, ini masih terus diriset orang-orang saintis statistik. Kita bisa abaikan, kita tunggu saja hasil dari statistician. Saat ini masih menggunakan tingkat keakuratan yang paling tinggi adalah 5%. Lebih tinggi lagi bagus, ya. Tingkat keakuratannya apakah cukup tinggi, Pak? Ya, nanti dilihat proses yang Anda lakukan apakah sudah sesuai dengan metode-metode statistik yang Anda pakai. Bagaimana pengambilan data. Kalau kuesioner, bagaimana konstruk pertanyaan yang dibuat. Kalau sudah membuat sekian satu set pertanyaan, apakah butir-butir pertanyaan itu pada saat disampaikan ke responden sebelum diolah ke statistik, dicek dulu apakah valid, apakah reliable pertanyaan itu. Kalau sudah valid, reliable, sudah bersih datanya, ya, baru kemudian diolah. Itu kalau kuesioner. Kemudian kalau data misalnya mengukur tegangan pada jala-jala atau mengukur hasil pengamatan pH pada kolam tambak, pada tambak, gitu ya. Dalam satu hari didapatkan 2000 data. Dari 2000 data itu tidak bisa kita langsung olah dalam perhitungan. Kita perlu filtering dulu apakah data yang didapatkan itu valid. Caranya bagaimana? Kita harus hilangkan data-data yang dimungkinkan adalah palsu. Ada metodenya sendiri, nanti saya sampaikan sekilas, ya. Itu ya, Randi. Minggu depan kita masuk, mudah-mudahan sudah bisa masuk di bagaimana statistik diterapkan di bidang teknik, sehingga penelitian tentang statistik deduktif dan induktif lebih dipahami lagi melalui contoh-contoh, mungkin latihan-latihan yang nanti saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Ini saya tutup dulu, ya, saya stop.